Tema yang akan kita renungkan bersama, Tuhan sanggup mengubah segalanya. Dengan dasar Alkitab, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1. Yang berbunyi demikian, Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Apakah kita di rumah memiliki barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai? Janganlah kita terburu-buru untuk membuang ke tempat sampah. Kita masih bisa mendaur ulang barang bekas tersebut menjadi sebuah kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika serta nilai jual yang sangat tinggi. Selain itu, dengan memanfaatkan kembali barang-barang bekas tersebut, secara langsung kita ikut berperan dalam mengurangi sampah yang menjadi sumber masalah di berbagai tempat. Sampah-sampah yang ada di sekitar kita seperti kertas, koran, botol minuman, kardus, di tangan seorang kreatif dapat dibuat untuk menjadi bahan kerajinan tangan yang unik dan menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Yefta adalah anak dari wanita pelacur yang dibuang keluarganya. Yefta itu ibarat barang yang sudah tidak terpakai yang pantas dibuang di tempat sampah. Namun Tuhan memilih dan mengubah menjadi seorang pahlawan yang membebaskan Israel dari tekanan Bani Amon. Bagaimana tangan Tuhan dapat mengubah kehidupan Yefta dan kehidupan kita yang sia-sia menjadi berharga. Kisah Yefta dalam kitab Hakim-Hakim dibuka dengan sebuah kenyataan kontras dalam bacaan Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Yefta adalah sosok seorang anak yang tidak diinginkan karena ia lahir dari hasil perzinahan. Maka kedua orang tuanya mengusir Yefta. Dia tidak meminta untuk dilahirkan, justru ayahnya yang bersalah, tetapi yang harus menanggung. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 2. Maka Yefta yang sudah terlahir dalam kondisi tidak mengenakan itu pun harus pula menanggung beban yang justru bukan karena kesalahannya. Ia dibuang, menanggung kebencian seisi keluarga dan masyarakat akibat perbuatan ayahnya yang seharusnya tidak ditimpakan kepadanya. Yefta dianggap tidak lebih dari sampah yang harus dibuang, hingga ia pun bergabung dengan segerombolan penjahat. Ia hidup dan harus ia pikul akibat dosa. Hidup begitu pahit, tetapi sepahit apapun ia tetap memilih terus untuk menjalani hidupnya. Tetapi Yefta membawa seluruh perkara tersebut ke hadapan Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Perhatikan, meskipun hidupnya dipenuhi segudang kepahitan dan penderitaan, Yefta masih terus mengandalkan Tuhan tanpa henti dalam menghadapi situasi pelik dan menentukan keputusan yang harus ia ambil. Yefta memutuskan untuk membawa seluruh perkara ke hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat latar belakang seseorang untuk bisa memakai seseorang. Yefta yang terlahir dengan latar belakang yang begitu buruk ternyata mendapat kemurahan Tuhan secara melimpah. Kepahitan Yefta diubah Tuhan ketika ia membawa perkara ke hadapan Tuhan. Hal yang sama bisa terjadi pada kita jika kita memilih untuk mengutamakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Adakah di antara kita yang mengalami kepahitan hidup akibat masa lalu? Apakah di antara kita mengalami hubungan buruk dengan seorang yang begitu berat sehingga kita tidak bisa memaafkan? Apakah kepahitan itu melahirkan kebencian yang luar biasa dalam hati kita yang tidak bisa terobati? Ketika berada dalam situasi yang suram, bisa jadi kita kecewa ataupun putus asa. Tetapi kita tidak boleh mudah menyerah sebab Tuhan sanggup untuk mengubah segalanya. Tuhan mampu mengubah yang buruk menjadi baik. Dan Tuhan juga mampu memberkati serta memulihkan. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita alami bukanlah akhir dari segalanya. Sebab Tuhan masih memiliki rencana yang baik untuk kita. Yakinlah bahwa Tuhan selalu turut bekerja di setiap masalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma pasal 8 ayat 28. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita pada saat kita menghadapi masalah. Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Janganlah mudah untuk menyerah, namun harus tetap optimis, sebab di dalam Tuhan selalu ada pengharapan serta kepastian. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan akan terus mengubah hidup kita. Kita acap kali melihat sebuah hasil sulam yang indah dalam bentuk yang jadi. Mungkin saja sulaman itu sudah dijahit rapih bagian tepinya dan berbingkai sangat indah. Tetapi cobalah membongkar bingkainya dan lihatlah kain hasil sulaman itu di bagian belakangnya. Apa yang kita temukan sungguh berbanding terbalik dengan penampilan bagian depannya. Di bagian belakang sulam itu kita akan menemukan jalinan benang bertumpukan yang sangat tidak teratur, sangat amburadul, dan jauh dari kata indah. Dengan cara yang sama kita dapat memandang kehidupan Yefta. Kita melihat Yefta sebagai pahlawan yang gagah perkasa yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi tahukah kita bahwa Yefta punya latar belakang yang sama sekali jauh dari kata indah, seperti bagian belakang sulaman tadi. Latar belakang Yefta sangat buruk, seorang yang terusir dari saudara-saudaranya. Meskipun demikian, Tuhan telah mengubah kehidupannya dan memakainya menjadi seorang pahlawan, pemimpin bangsa Israel. Di tangan Tuhan, seburuk apapun latar belakang seseorang, Tuhan dapat mengubahnya menjadi sebuah hasil karya yang maha indah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sadarlah bahwa Tuhan tidak akan membuat kehidupan kita menjadi sia-sia dan tidak berarti. Tuhanlah sang pembuat, sedangkan kita adalah tanah liat yang berada di tangan sang pembuat. Tuhan akan mengubahnya, Tuhan akan membentuk kita, maka kita dapat menjadi bejana-bejana yang indah. Sebagaimana difirmankan dalam Yeremia pasal 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami seringkali melihat diri kami sebagai orang yang hina, sebagai orang yang sia-sia, sebagai orang yang tidak berarti. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan yang penuh kasih dan penuh anugerah, Tuhan akan mengubah segalanya, hidup dan kehidupan kami menjadi baik, dan bahkan hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin.